Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama Kevin Daman. Kali ini saya akan menyampaikan informasi edukasi tentang SKCK atau surat keterangan catatan kepolisian yang dibuat di kantor Polsek sesuai dengan KTP-nya. Contoh Kecamatan Wanesa, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Jadi dibuatnya di kantor Polseknya, Polsek Wanesa. Di KTP-nya tersebut karena di Wanesa. Nah, apa saja yang dilengkapi persyaratannya seperti fotokopi KTP, kakak lahir, kemudian pas fotonya, sama biayanya itu harus disiapkan. Kemudian apa aja yang harus diisi di lembaran-lembaran isian seperti biodata dan kartu. Kemudian berapa lama prosesnya untuk pembuatan SKCK tersebut. Kita saksikan videonya dari awal sampai dengan selesai. Tolong tonton ya, jangan sampai ketinggalan info-info terbarunya, khususnya di SKCK surat keterangan catatan kepolisian yang dibuat di Polsek. Polsek ini ada dua, ada Polsek yang sudah online SKCK-nya, ada yang Polsek belum online. Nah, bagaimana kalau belum online? Contohnya yang sekarang dibuatkan videonya SKCK di Polsek yang belum SKCK online. Kita dibuatkan secara tertulis, menulis ya. Kalau online kan bedanya dibuat bisa di mana saja, kapan saja, bisa di rumah. Datang ke kantor Polsek itu tinggal di scan barcode, kemudian dicetak. Nah, tapi kalau misalkan belum online, berarti datang ke Polsek, membawa persyaratan, kemudian sama operator diberikan kelembaran, dibuat data sama kartu untuk diisi. Itu bedanya ya antara online sama belum online. Nah, kemudian mengenai waktunya itu disebutkan juga. Nah, tonton videonya sampai dengan selesai bersama-sama teman-teman. Jangan lupa like subscribe-nya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan, ini kan tadi dari menyerahkan lembaran ya, persyaratan ya, berupa apa aja tadi? Kakak, kemudian KTP, akte lahir, itu fotokopi ya, satu lembar, sama pas foto ya. Kemudian diserahkan ke petugas. Dikasihlah sama petugas apa ini, lembaran isian ya. Nah, lembaran isian kita lihat di sini ada nama pemohon siapa ya, sesuai dengan KTP-nya nama pemohonnya. Kemudian keperluannya apa nih? Misalkan ini buat apa nih? Kerja. Berarti melamar pekerjaan. Kalau misalkan melanjutkan sekolah berarti melanjutkan kuliah gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya, tepat tanggal lahir, kemudian agama, kebangsaan, jenis kelamin ya, kawin atau tidak kawin, tinggal coret ya. Kemudian pekerjaan kalau tidak ada, alamat sekarang sesuai KTP ya. Nomor kartu penduduk berarti niknya ya. Kemudian nomor paspor kalau ada, kalau nggak ada coret aja. Ini kita kartu izin tinggal terbatas atau kita kartu izin tinggal menetap, itu orang asing yang di Indonesia. Ya, ini kan bukannya berarti kan strip aja ya. Ini nomor telepon, bisa HP juga silakan HP ya. Ini yang bersangkutan ya. Kemudian ini hubungan keluarga itu sini ada, kalau punya suami berarti suami, kalau istri ya. Kalau nggak punya berarti di sontengannya coret ya, nggak punya. Nah, ini bapak sendiri itu bapak kandung ya. Nah, ini ada namanya, umurnya, agamanya. Nah, ini ya. Kemudian di sini kebangsaannya apa ya. Nah, sini pekerjaannya apa. Nah, alamat sekarang, alamat bapak kandung itu di mana ya. Kalau misalkan satu rumah samain aja ya KTP ya. Dan ini ibu sendiri, ibu kandung ya. Kalau yang udah meninggal, tetap ditulis namanya, kurung buka almarhum atau almarhumah ya. Tetap diakui, jangan ya. Ya. Yang lain-lainnya. Yang kalau misalkan ada umurnya berarti umur waktu meninggalnya ya gitu ya. Gitu. Di sini nama ibu sendiri ya, ibu kandung ya. Saya lanjut ya. Namanya, umurnya, agama, kebangsaan, pekerjaan, alamat. Nah, ini saudara sekandung, bisa kakak, bisa adik ya, atau tiri ya gitu ya. Nah, ini namanya siapa sini, kemudian umurnya berapa, pekerjaannya apa, kalau misalkan pelajar ya, alamatnya. Nah, ini kemudian ini riwayat sekolah itu kan dari SD dulu ya. Nah, nama SD apa di sini, SD harus jelas ya, SD negeri apa gitu ya. Nah, kemudian SMP apa, nah, SMA apa. Nah, ini tahun lulusnya ya, tahun lulusnya. Nah, sini mengenai perkara ya, apakah ada ini, apakah saudara pernah satu perkara pidana? Tidak. Kalau tidak, tulis tidak ada. Ini catat saja ya, tidak ada. Nah, ini pelanggaran, apakah saudara pernah melakukan pelanggaran? Tidak. Tulis ini tidak ada. Nah, coret ya.
Kemudian ini riwayat pekerjaan ke negara-negara yang pernah kunjungi, berarti ke luar negeri. Wah, kalau misalnya tidak ada. Kemudian ini kesenangan, kegemaran, hobi ya. Nah, apa di sini? Misalkan olahraga, apa-apa gitu ya. Olahraga misalkan bulu tangkis apa main bola apa gimana ya, itu isi. Alamat yang mudah dihubungi. Nah, bisa telepon ya, nomor kontaknya ya sini. Nah, ini sponsor, kalau nggak ada coret aja ya. Kemudian ini ada keterangan di atas saya buat dengan sebenarnya atas sumpah menurut kepercayaan saya. Apabila kemudian hari ternyata keterangan ini tidak benar, maka saya sanggup dituntut berdasarkan hukum yang berlaku. Nah, ini buah kata, tanggal, bulan, tahun, namanya tantangan. Kalau udah selesai ini, pindah ke sini, tinggal pindahin aja sesuai dengan ini di sini ya. Namanya siapa, siapa kita di sini semua. Nah, cuman bedanya apa? Di sini ada kalau ini kan kebangsaan sama, agama sama ya, alamat lahir sama, alamat sama, kedudukan. Nah, ini kedudukan keluarga muncul ya. Ini sebagai anak, berarti anak. Nah, nama bapak, nama ibu ya. Kemudian pekerjaannya, kemudian nama suami atau istri. Kalau nggak ada sama yang ini ya, nggak ada. Saudara yang menjadi tanggungan. Kalau misalkan nggak ada, tidak ada ya. Ini anak, kalau nggak ada coret aja ya. Misalkan ini ciri rambut, apa? Ciri badan ya. Rambut misalkan lurus, misalkan tinggi badan berapa ya. Mukanya terus tanda istimewa, kalau nggak ada terus tidak ada. Warna kulit berarti sawo matang. Nah, rambut sendiri kalau tidak coret aja ya. Ini riwayat pendidikan ya, sama dengan ini sekolah ya. Dari SD. SD dulu. Nah, itu namanya riwayat itu dari SD dulu ya. Kau ujuk langsung ke SMA ya gitu ya. SD dulu. Nah, udah selesai ini, langsung ini kesenangannya sama tadi gitu ya. Catatan kriminal kalau tidak terus tidak ada. Sampai sini aja. Ini nggak usah diisi ya. Nah, gitu ya. Silakan diisi ya. Ya sebelum dilanjut dibaca dulu siapa tuh pertanyaannya itu ya, sesuaikan ya dengan jawabannya ya. Contoh ini di sini kan yang pertama kan di atas tuh nama pemohon, berarti nama pemohon KTP ya. Keperluannya berarti untuk melamar pekerjaan ya. Silakan diisi. Ke lembaran pertama dari Bu ya. Iya. Ini daftar pertanyaan, surat keterangan, catatan kepolisian. Itu disingkat jadi SK. Cekan. Nah, kita lihat. Oh ya, udah diisi. Ini yang terakhirnya, udah tanda tangan ya. Nah, makasih ya. Sekarang lembaran kedua ya. Iya. Lembaran kedua itu di sini ada tulisan kartu tik ya, TIK itu. Silakan isi ya. Iya. Data dari sini pindahin ke situ bisa, atau yang terbaru itu ya seperti ciri-ciri ya badan diisi ya, seperti rambutnya, tinggi badan berapa, mukanya, kemudian tanda istimewa kalau ada, kalau tidak ada tulis tidak ada ya. Kulitnya misalkan sawo matang gitu ya. Nama orang tua, bapak, ibu ya diisi ya semua. Mana pekerjaan kita ya bersangkutan, kalau nggak ada berarti tidak ada ya. Ya strip aja, mau tidak ada silakan. Nah, alamatnya sesuaikan ya, alamat KTP. Kalau misalkan orang tuanya sama-sama serumah, berarti alamatnya sama ya. Iya. Ya gitu. Ini nggak cukup berarti nggak apa-apa. Ya disingkat silakan gitu. Misalkan Purwakarta singkat jadi PWK gitu ya. Jawa Barat dari Jabar gitu ya. Ya silakan. Nah, kenapa yang diisinya tuh harus yang bersangkutan? Karena yang tahu diri sendiri ya gitu. Kalau misalkan melalui yang diwakilkan tuh ya, yang wakilkan tuh belum tentu tahu namanya gitu ya, gitu. Jadi pemohon SKCK harus yang bersangkutan sesuai dengan KTP-nya, kemudian alamatnya ya. Kalau alamatnya misalkan Kecamatan Wanesa, berarti bikinnya di Polsek Wanesa gitu. Kecuali kalau misalkan mau daftar TNI, daftar PNS, ya daftar polisi ya, itu harus ke Polres ya, karena itu untuk animonya kelihatan situ berapa yang daftar TNI ya. Di aturannya mengatur begitu, harus sesuaikan dengan KTP-nya ya. Kalau misalkan KTP-nya misalkan Kecamatan Wanesa, berarti bikin di Polsek Wanesa. Tidak bisa berdasarkan dia tinggal di mana gitu. Contoh
dia tinggalnya di Jakarta, nah, KTP-nya Purwakarta, dia bikin SKCK di Jakarta tidak bisa gitu ya, harus di Purwakarta gitu. Nah, alhamdulillah ya ini udah isi semua, tinggal ini ya apa, catatan. Nah, ini itu kegemarannya apa ya itu, hobinya. Nah, silakan diisi. Kemudian itu tulis aja sih tidak ada ya. Nah, yang lembar pertama sudah selesai, kemudian lembar kedua sudah selesai. Lembar pertama kan ada bolak-balik ya. Iya. Kalau ini mah nggak ada, cuma satu aja tuh, nggak ada ya. Jadi udah selesai nih. Nah ini enggak di sini. Nggak usah, ini mah data dari sana. Ini. Ya nggak usah, itu yang mengesahkan ya. Oh ya. Nah, silakan. Kalau udah selesai, disampaikan lagi ke petugas operator SKCK-nya untuk dicetakkan SKCK-nya ya. Nah itu. Oh iya. Saya dicek lagi ya, dicek lagi siapa tahu ada yang kelewat atau belum ketulis ya, atau misalkan ada kesalahan gitu ya, silahkan ditulis. Pastikan udah keisi semua, udah ketulis ya, nggak ada kesalahan, silahkan diserahkan lagi ke petugas ya. Ya. Silakan. Bu, tadi kan datang ke sini ya untuk membuat SKCK. Kemudian Ibu melampirkan berupa persyaratan Bu ya. Kayak fotokopi KTP, fotokopi KK, akta lahir ya, sama pas foto ya. Kemudian dikasih lembaran untuk isian. Nah, itu tadi ngisi bagaimana Bu? Ada kendala nggak? Ada kesusahan apa? Ada kesukar apa gimana? Enggak. Alhamdulillah lancar. Lancar ya. Karena Ibu yang bersangkutan ya, yang ngisinya jadi tahu ya langsung diisi ya. Jadi dibaca dulu langsung dijawab ya Bu ya. Kemudian udah selesai diisi, kemudian diserahkan ke petugas ya, operator ya. Terus gimana itu ke operator? Apakah ada kendala? Apa ada masalah gitu? Tidak ada. Oh, lah. Langsung jadi Bu ya? Ya. Kira-kira berapa waktunya, berapa menit apa ini prosesnya dari ngisi itu sampai jadi SKCK berapa menit Bu? 15 sampai 30 menitan. Oh ya, tergantung ngisinya Bu ya. Iya. Ya, makasih banyak Bu ini atas testimoninya. Semoga sukses selalu ya ini untuk melamar pekerjaan ya. Terima kasih Bu. Ya, makasih. Mari Pak. Mari Bu. Iya.